Sidang perdana pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut diajukan pihak Febri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara. Di antaranya adalah penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan, dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU yang digabung dalam satu surat perintah penyidikan. Sementara persidangan pra-peradilan akan dilanjutkan hari ini dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Sebagai saksi maupun calon tersangka. 19. Begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Ya, sementara itu Kapus Penkum Kejagung RI menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. Kejagung juga telah memanggil 7 saksi untuk diperiksa terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Febri. Dan memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHP. Bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim penyidik untuk menghadapi pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta, dan 1 saksi dari pihak perbankan, dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Hendri Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Hendri Jayadi selaku ahli pidana. Hendri berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Hendri, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri.
karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra peradilan untuk menggugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman Ainus melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS seleksi pada 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Selain itu, Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah diminta menyisir dan memastikan kapasitas fiskal daerah secara teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kondisi darurat anggaran. Pemerintah pusat juga menyiapkan opsi dukungan fiskal tambahan serta pengalihan status bagi tenaga tertentu seperti guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Jadi berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penataan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, pusat, dan DPR RI. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management bersama Korea Investment dan Sekuritas Indonesia menggelar edukasi dan literasi keuangan di Jakarta. Ya, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kondisi terkait dengan pasar terkini dan pentingnya manajemen portofolio secara terukur. MNC Asset Management berkolaborasi dengan Korea Investment and Sekuritas Indonesia menggelar kegiatan Intimate Investor Gathering bertajuk strategi menjaga portofolio tetap kokoh di tengah volatilitas yang dilaksanakan di Head Office KISI Equity Tower, Jakarta. Kegiatan yang diikuti nasabah dan investor ini dapat memperdalam literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada investor mengenai kondisi pasar terkini serta pentingnya membangun strategi pengelolaan portofolio yang sesuai dengan tujuan investasi. Kami selalu rutin melakukan kegiatan seperti ini untuk ke klien-klien kami, khususnya juga agen penjual efek reksadana, untuk memberikan literasi tentang keuangan gitu ya, dan juga tentang produk-produk yang dimiliki oleh MNC Asset Management sendiri. Memberikan akses kepada investor untuk lebih mengenal MNC Asset Management baik secara produk ataupun strategi investasi. Selain itu, kami juga ingin memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah KISI. Dengan acara ini kami mengharapkan nasabah memiliki kedekatan dengan KISI sebagai partner investasi. Melalui kegiatan ini, MNC Asset Management dan Korea Investment Sekuritas Indonesia berharap para nasabah dan investor mampu memahami pentingnya pengelolaan portofolio secara disiplin dan terukur, sehingga dapat menghadapi volatilitas pasar secara lebih bijak, sekaligus menjaga peluang pertumbuhan investasi dalam jangka panjang.
Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan.